Dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, dan Tuhan berbicara kepada si ular yang telah menipu Hawa dan memanfaatkan Hawa untuk membujuk Adam berbuat dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara benihmu dan benihnya. Lihat, ini adalah perempuan yang akan mempunyai benih atau keturunan. Sekarang perhatikan akibat akhirnya. Benihnya akan meremukkan. Versi lain katakan, dia akan menghancurkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pahamkah apa yang dikatakan Tuhan di sini? Tuhan berkata, aku akan mengirim satu benih ke dunia ini, yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Dan benih dari perempuan itu akan berperang dengan kamu, yaitu ular. Dalam proses peperangan itu, benih perempuan itu akan dilukai olehmu. Kamu akan mengakibatkan tumitnya sakit. Tetapi setelah kamu menyakiti tumitnya, kakinya akan menginjakmu dan dia akan meremukkan kepalamu. Inilah janji Injil pertama di dalam Alkitab. Inilah janji datangnya seorang Mesias, yang dilahirkan oleh seorang perempuan, menurut Galatia 4 ayat 4. Ketika Adam dan Hawa sedang berdiri gemetaran dengan kaki telanjang, karena kemungkinan besar mereka tidak mengenakan apa-apa di kaki mereka. Mengira mereka akan mati, mereka akan menderita ketelanjangan sesungguhnya. Di hadapan mereka, Tuhan menantang si ular dan berkata, aku akan mengirim seorang benih yang akan meremukkan kepala ular yang telah menyebabkan kamu berdosa. Saya mau Anda memperhatikan Kejadian 3 ayat 19 setelah Tuhan memberikan janji yang sangat indah ini. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, karena kamu telah kehilangan jubah kebenaran rohanimu, dan karena kamu telah kehilangan jubah cahaya fisikmu, kamu akan mengalami kematian sesungguhnya, ketelanjangan sesungguhnya. Perhatikan Kejadian 3 ayat 19. Tuhan berkata kepada Adam katanya, dengan berpeluh mukamu engkau akan makan rezekimu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan kembali kepada apa? Kembali jadi debu. Ini terdengar akhir segala-galanya karena engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tapi, kita perlu membaca 2 ayat lagi selanjutnya, di mana Tuhan menawarkan harapan kepada Adam dan Hawa. Apakah Anda perhatikan Kejadian 2 ayat 15-17 dikatakan bahwa hari Adam dan Hawa makan dari pohon itu mereka akan mengalami ketelanjangan sesungguhnya? Ketelanjangan rohani mengakibatkan ketelanjangan fisik, yang mengakibatkan ketelanjangan sesungguhnya. Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi Adam dan Hawa tidak mati hari itu. Yang dibicarakan Tuhan adalah kematian terakhir yang tidak akan dibangkitkan lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak mati pada hari itu? Mari bersama saya ke Kejadian 3 ayat 21. Disinilah peran bait suci masuk. Anda tahu pada hari yang sama Adam dan Hawa berdosa. Suatu korban telah dipersembahkan untuk menutupi malu ketelanjangan mereka. Perhatikan Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat untuk Adam dan Hawa, perhatikan ini dibuat untuk mereka. Dan untuk Adam dan istrinya. Tuhan Allah membuat. Siapa yang buat? Dia buat untuk Adam dan Hawa pakaian dari polyester. Bukan, kata-katanya tidak demikian. Pakaian dari katun, bukan. Pakaian dari linen, bukan. Dikatakan di sini, pakaian dari apa? Dari kulit binatang, lalu dia mengenakannya pada mereka. Siapa yang buat? Tuhan. Siapa yang mengenakannya pada Adam dan Hawa? Tuhan. Dia membuatnya untuk Adam dan Hawa. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Saya mau tanya, apa yang harus dilakukan untuk mendapat kulit binatang? Binatang itu harus dibunuh dulu. Anda lihat, terjadi kematian pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa. Seekor domba dikorbankan, dan dengan kulit domba itu, malu ketelanjangan mereka pun tertutupi. Mari saya membacakan suatu pernyataan yang indah yang terdapat di Bible Echo, yaitu sebuah majalah yang terbit pada tanggal 21 Mei tahun 1900. Artikel ini ditulis Ellen White, pemahamannya yang mendalam mengenai apa yang terjadi pada hari itu. Dia katakan, pada saat Adam takluk kepada pencobaan setan, dan melakukan hal yang justru dilarang Tuhan untuk dilakukan, Kristus, Anak Allah, berdiri di antara yang hidup dan yang mati, dan berkata,
Biarlah hukumannya jatuh padaku. Aku akan mengambil tempat manusia. Berikanlah kepadanya kesempatan lagi. Dosa telah menempatkan seluruh dunia di bawah vonis hukuman mati. Tapi di surga terdengar suatu suara. Berkata, aku telah menemukan tebusan. Bukankah ini adalah suatu pernyataan yang indah? Bahkan dikuatkan oleh Alkitab. Karena 1 Petrus 1 ayat 18-20 katakan bahwa ia, Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan sebagai anak domba. Wahyu 13 ayat 8 berkata bahwa dia telah disembelih sejak awal penciptaan dunia. Bukan secara fisik, namun dia telah dijanjikan untuk disembelih. Ada janji datangnya seorang Mesias. Dengan kata lain, pada hari yang sama Adam dan Hawa berbuat dosa. Yesus berkata, aku sendiri yang akan menanggung hukumannya. Aku akan mati sebagai ganti mereka. Aku akan menjalani hidup yang seharusnya mereka jalani. Dan pada hari itu, ditemukan harga penebusan. Seluruh upacara itu mengacu kepada Yesus Kristus. Dengarkan, seandainya manusia itu secara kodrati tidak bisa mati. Untuk apa Yesus harus datang ke dunia dan mati agar memberikan mereka hidup, kalau mereka telah memiliki kebakaan jiwa? Anda lihat, ketika pendapat kebakaan jiwa itu dijual kepada kita, itu menjadikan Yesus Kristus tidak dibutuhkan lagi. Kita memiliki hidup sebab Yesus mati. Bukan karena kita memiliki kebakaan jiwa di dalam diri kita. Jadi, dengan kata lain, dengan mengajarkan jiwa manusia itu baka, yang Anda lakukan adalah mengecilkan pentingnya arti kematian Yesus untuk memberi kita hidup. Seandainya kita sudah memiliki hidup yang baka, mengapa Yesus harus mati? Untuk memberi kita sesuatu yang memang sudah kita miliki atau sudah kita punyai?